satu titik yang terletak di K sekaligus di bidang alfa, gitu kan? Ya. Oke, terus gimana titik itu dicari melalui apa? Wah, ini sudah mencurigakan ini kalau senyum-senyum ini. Kena sindromnya si Ainul Yakin ini. Mana orangnya? Mana si Ainul Yakin kok enggak muncul? Kok Ainul Yakin, sorry. Ainul Kodri. Kok nggak hadir ya hari ini ya, tumben. Iya, nggak ada Ainul Kodri. Nah, gini deh, saya mungkin beri sedikit petunjuk ya. Petunjuk kayak tersesat aja dikasih petunjuk. Jadi, kalau kalian perhatikan antara garis dengan bidang, kalau garis dan bidang itu garisnya terletak pada bidang, maka bagaimana kedudukan garis itu dengan bidangnya? Atau mungkin pertanyaannya kurang tepat. Jadi kalau kita di sini mau membuktikan garis itu terletak pada bidang, ya, kalau sejajar kemarin kan kita cukup lihat dari normal dan V ya, normal dan V-nya harus tegak lurus, gitu kan? Ya. Tapi di sini ada di bidang itu, berarti kalau ada di bidang itu kan berarti nempel, ya kan? Nempel di bidangnya. Oke, kalau nempel di bidangnya berarti semua titik di garis itu ya. Jadi kalau saya ambil titik P1, saya ambil titik P2, saya ambil titik P3, begitu ya. Pasti ada di bidang itu juga kan? Ya, jadi semua titik yang ada di garis K, gini ya. Semua titik yang ada di garis K ini terletak pada bidang. Semuanya. Ya. Kalau titik terletak pada bidang, akibatnya hubungan antara titik dengan bidang itu bagaimana? Coba kalian pikirkan. Saya sudah pancing. Sekarang kalau tadi si Mas Wifta itu tadi mengambil satu titik, tapi kan ternyata nggak cuma satu titik. Semua titik yang ada di K itu juga terletak pada bidang. Nah, kalau titik itu terletak pada bidang, berarti bagaimana? Titiknya ada di bidang itu loh. Jadi lupakan mengenai persamaan ini ya. Saya punya bidang, kemudian ada titik T yang terletak di bidang itu. Bagaimana kita bisa menunjukkan T itu ada di bidang itu? Katakanlah ini bidangnya beta ya. Titik T itu X, Y, Z. Atau T1, T2, T3. Supaya nggak bingung dengan persamaannya. Jadi titik T itu koordinatnya T1, T2, T3. Bidang beta itu persamaannya adalah AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Titik T ini ada di bidang beta. Apa yang terjadi kalau begitu? Saya bawa permasalahannya ke bidang 2 ya, supaya lebih mudah mungkin. Saya punya garis, katakanlah Y sama dengan MX plus C. Ya. Kemudian saya punya titik K, itu koordinatnya
4,5. Berarti hubungan antara K dengan garis ini itu apa? Apa kaitannya 4,5 dengan Y sama dengan MX plus C? Atau kalau MX plus C-nya tak ganti, jadi gini aja deh. Y sama dengan persamaannya ya, Y sama dengan 2X plus 5. Nah, gitu deh misalnya. Ini ngarang aja saya ya. Terus ininya K-nya, titik K-nya itu adalah 5/2,0 itu misalnya. Bagaimana kita bisa menjamin K itu terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 5? Apakah benar K itu terletak pada garis Y sama dengan 2X plus 5? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Jika disubstitusikan itu nggak sama. Oke, ya mungkin Bu Arni tadi ngawur karena ya. Kalau tak kasih negatif. Bisa, Bu. Nah, Sama. oke, good. Jadi kuncinya apa tadi? Kalau K terletak pada garis tersebut, maka jika disubstitusikan, itu hasilnya itu sama, Memenuhi ya. memenuhi. Ya, jadi titik K itu memenuhi persamaan garis Y sama dengan 2X plus 5. Oke, bisa dipahami? Nah, sekarang kita kembalikan ke R3. Ini tadi masalahnya di R2 ya. R2. Nah, sekarang kalau di R3, titik ini terletak pada bidang. Berarti apa yang bisa kita nyatakan kalau kita mau benar-benar meyakinkan bahwa titik T itu terletak pada bidang peta? Jika titik T itu disubstitusikan kepada persamaan bidangnya, itu memenuhi. Oke, bagus. Kita kembalikan ke soalnya ya. Soal dan bidangnya tadi sudah diketahui garisnya, sudah diketahui bidangnya. Jadi sekarang kita tinggal pilih satu titik yang dilalui oleh garis, kemudian kita substitusikan ke bidang. Apakah memenuhi persamaan bidang atau tidak? Oke. Tapi ingat, itu harus setiap titik. Ya. Jadi harus setiap titik. Oke, kalian pilih satu titik dulu deh kalau gitu. Kalian pilih satu titik yang melalui melalui garis K, X0, Y sama dengan T, Z sama dengan T. Apa titiknya? Apa titiknya? Pilih, Rek. Kalian yang pilih. Pilih titik yang terletak pada bidang ini. Ayo, kan tinggal pilih aja. Garisnya kan ini X-nya 0, Y-nya T, Z-nya T. Berarti kan harus mengikuti persamaan ini kan. Berarti titiknya berapa? Yang melalui, yang ada di garis K. Pasti X-nya 0 kan? Ya. Karena X-nya sama dengan 0. Y-nya berapa? 5. 5. Oke, kalau Y-nya 5, Z-nya berapa? 5. Kayak Y-nya 5, Z-nya berapa? 5 juga. 5 juga. Oke, bagus. Oke, good. Ya. Jadi ini salah satu titik di garis K, yaitu P055. Sekarang coba substitusikan ke garis bidang alfa. Apakah memenuhi bidang alfa? Saya nge-charge dulu ya. Laptopnya baterainya habis. Sebentar.
Bagaimana? Apakah titik P memenuhi persamaan bidang alfa? Memenuhi. Memenuhi. Oke, nah sekarang masalahnya pembuktian kita ini belum lengkap. Ya enggak? Kenapa belum lengkap? Karena kita baru milih satu titik. Ya kan? Bisa jadi titik yang kita pilih tadi adalah titik potong. Kalau yang kita pilih ternyata titik potong, maka garisnya nggak membentang di bidang, tapi memotong bidang. Paham ya? Jadi kita harus apa kalau begitu? Yang kita pilih nggak boleh satu titik kan? Iya, Bu. Berarti kita harus ambil apa? Titik T. Titik yang lain. Ya, Ada berapa titik banyak titik yang perlu kita ambil kalau gitu? Supaya banyak. benar-benar yakin bahwa garis itu ada di bidang. Banyak, Bu. Tapi menggunakan yang substitusi X sama dengan 0, Y sama dengan T, dan Z sama dengan T. Terus Oke. Terus? disubstitusikan kan nanti kan apapun nanti kan dikali 6X itu kan kalau X-nya itu 0 kan jadinya 0. Terus nanti ada plus 4Y min 4Z. Kalau min 4Z. Terus Mm-mm. Y sama Z disubstitusikan pada T. Itu hasilnya juga Oke. Oke, ya, bagus. Jadi yang kita lakukan itu adalah mengambil sebarang titik yang ada pada garis tersebut, ya. Jadi kita tidak bisa ambil salah satu aja karena belum cukup bukti kita itu untuk menunjukkan bahwa benar-benar garis itu ada di bidang, ya. Jadi kita harus ambil sebarang. Nah, ini hanya dugaan kita ya. Jadi ini asumsi kita. Oh, kita ambil satu nih, ambil yang lain coba. Masih bisa ambil yang lain lagi, masih bisa. Tapi kan belum cukup untuk membuktikan. Ya, jadi kita harus ambil secara umum ya. Atau bahasanya adalah ambil sebarang ya. Bukan ambil sembarang ya. Kalau ambil sembarang itu terserah, ambil sembarang itu bahasa Jawa. Sembarang itu kan sakara PDW gitu ya kalau bahasa Jawa. Tapi ini sebarang, artinya sebarang itu acak, kita ambil acak tapi memenuhi semuanya. Ya, jadi memenuhi semuanya. Ambil sebarang titik di garis K, yaitu katakanlah P0 T T atau boleh 2T 2T gitu ya. Jadi karena sebarang kita ambil pakai parameter. Karena berapapun nilai Y-nya ya, pasti nilai Z-nya akan sama dengan Y. Saya nggak mau pakai T, Bu. Saya mau pakai F. Boleh aja. P itu 0, F. Boleh. Terserah. Substitusi ke persamaan bidang alfa. Diperoleh 6 kali 0 ditambah 4 kali F dikurangi 4 kali F sama dengan 0. Kan gitu. 4F dikurangi 4F. Gitu ya. Oke, bisa ya. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk nomor A? Halo, semuanya masih stay tune ya. Oke, tidak ada ya nomor A. Oke, aman. Sekarang kita ke yang nomor B. Nah, kalau sekarang paralel. Kalau paralel bagaimana? Kita menunjukkan bahwa garis itu sejajar dengan bidang. Apa yang kita lakukan kemarin sudah ini. Ayo, salah satu. Miranda. Kalau garis sejajar dengan bidang, untuk menunjukkannya bagaimana kemarin? Dari kelipatannya, Bu. Kelipatannya siapa? Kalau vektor sejajar dengan vektor itu kelipatannya, ya. Tapi ini garis dengan bidang.
Jadi kalau ada vektor sama vektor ya. Jadi vektor sama vektor V1 ini V2 berarti V1 itu pasti K kalinya V2 kelipatannya ya. Tapi ini garis K sama bidang alfa. Ya, garis K sama bidang alfa. Dia sejajar. Nah, garis K itu pasti punya vektor V yang sejajar kan? Jadi pasti ada vektor V yang sejajar ya. Kalau bidang pasti punya apa? Normal. Normal, oke. Kalau garis sama bidang itu sejajar, bagaimana hubungan antara V dengan N? Dot produknya 0. Oke, bagus. Ya, dot produknya 0. Oke, good. Jadi, vektor V tegak lurus dengan N. Akibatnya, kita bisa tuliskan vektor V dan vektor N, dot produknya adalah 0. Ya, oke, good. Sekarang kalian cek apakah dot produknya 0 atau tidak. Nol, Bu. 0 ya. Jadi V-nya ini bisa 0, 2T, 2T atau 0 TT. Kemudian normalnya dari bidang ini adalah 5, min 3, dan 3 gitu ya. Kalau kita kalikan secara dot produk, V N itu 5 kali 0 ditambah min 3 kali 2T ditambah 3 kali 2T. Gini ya. Jadi 0 tambah min 3 2T, min 6T, gini kan, plus 6T. Sama dengan 0. Oke, good. Nah, sekarang ada lagi tambahannya di sini, below. Below itu berarti garisnya ini below the plane. Berarti garisnya ada di bawahnya bidang. Nah, sekarang ini mungkin yang butuh pikiran lebih tajam ya. Berarti posisinya kurang lebih seperti ini ya. Kalau digambarkan dalam koordinat Kartesius yang 3, ini ya. Begini, kebalik ya. X-nya di sini. X, Y, Z. Nah, seperti ini mungkin garisnya lebih di bawah, bidangnya di atas. Nah, seperti ini nih garis K, ini bidang alfa. Dari mana kita bisa menunjukkan bahwa garis K itu ada di bawahnya garis alfa? Bidang alfa. Dari posisi apanya? Dari posisi koordinat apanya? Koordinat Z. Z, oke, bagus ya. Jadi koordinat Z-nya. Karena di sini kebetulan X-nya 0 untuk garisnya ya. Jadi kalau kita perhatikan, dia akan memotong sumbu Z di mana, kan gitu ya. Jadi untuk melihat apakah di atas dan di bawah, itu kita lihat dari sumbu Z-nya. Jadi Z-nya K, Z-nya garis K itu akan memotong sumbu Z di mana, dan bidang alfa akan memotong sumbu Z di mana. Gitu. Mungkin gambarnya nggak presisi lurus begini ya, bisa jadi miring begini kan. Jadi gambarnya begini juga bisa gitu ya. Jadi banyak sekali nanti kemungkinannya. Cuman gambar saya tadi untuk memudahkan aja. Oke, jadi kita akan lihat below atau above-nya ini berdasarkan titik potongnya garis dan bidang terhadap sumbu Z. Bagaimana kita mencari titik potong garis dan bidang terhadap sumbu Z? Gimana, Hanifah, Fitriani?
Ayo, gimana yang lain? Mbak Iftitah, gimana? Titik potong garis K dan bidang ini terhadap sumbu Z itu bagaimana mencarinya? Dia akan memotong sumbu Z ketika koordinat yang lain seperti apa koordinat yang lain? Kan kita mau cari titik potongnya Z, ya. Berarti koordinat yang lain harus bagaimana? Ya, analogikan dengan R2 aja loh, Rek. Ya, analogikan dengan yang di R2. Kalau misalnya saya punya garis gini ya. Ini kemudian saya punya Y, AY plus BX plus C sama dengan 0. Begitu. Kita mau cari titik potong dengan sumbu X. Bagaimana cara mencarinya? Gimana Mbak Hanifah? 0. Ya? X-nya 0. X-nya 0. Masih ingat ya yang lain ya? Ini kan dulu sudah pernah SMA semua ya? Iya, Bu. SMA-nya daring sih tapi ya. Jadi korban daringnya yang disalahkan. Jadi kita mau cari titik potong dengan X saat Y-nya sama dengan 0. Jadi nanti ketahuan. Berarti X-nya min C per B. Mau cari titik potong dengan Y, berarti X-nya harus 0. Kan gitu ya. Jadi koordinat ini nanti 0, min C per B, 0. Yang di sini nanti koordinatnya min C per A, 0, min C per A. Gitu kan? Ya. Nah, kalau di bidang 3, bagaimana mencari perpotongan garis K dengan sumbu Z? Gimana mencari perpotongan garis K dengan sumbu Z? Berarti koordinat yang lain, koordinatnya berapa harusnya? Nanti dia akan memotong di sini kan misalnya. Berarti Ya, koordinat X 0. dan Y-nya bagaimana? 0. 0 kan? Jadi koordinat X-nya 0, Y-nya juga 0, karena K tadi itu persamaannya X0, YT, ZT, maka Z-nya berapa? 0. 0 juga. Ya, berarti K itu terletak pada bidang Y ini. Ya, atau bidang X lah, kita nggak tahu. Oke ya. Gitu ya. Oke, jadi kok perpotongan, jadi garis K memotong sumbu Z di Z sama dengan 0. Kalau bidang alfa memotong sumbu Z di bidang alfa tadi apa? 5X min 3Y plus 3Z. Sama dengan 1. Berarti saat X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya berapa? Berapa, Rek? 3. Saat X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1/3. 1/3. Ini murid saya ini, mahasiswa saya cuma Nurul Hanifah kali ya. Yang lain tidak bersuara. Jadi Z-nya 1/3. Ayo yang lain juga bersuara ya. Jadi Z-nya 1/3. Nah, di sini kan kelihatan ya, bahwa Z-nya itu yang garis ada di bawahnya, Z yang bidang. Kalau 0, 1/3 kan berarti di atasnya sedikit, kurang dari 1 gitu ya. Oke. Nah, untuk yang ini juga sama. Berarti kita lihat saat X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya berapa? Min 3/2 ya. Ya, min 3/2 berarti di bawahnya, karena negatif di sini berarti. Gitu. Jadi nanti bentuknya mungkin ya datar gitu ya. Karena di bawahnya gitu ya. Oke.
Oke, jadi seperti itu ya. Ini soal nomor 16. Oke, satu lagi ya. Sebelum kita ke soal ke materi berikutnya. Nomor 17. Cari persamaan bidang yang melalui titik min 217 dan sejajar dengan garis ini. Oke, kalian harus buka lagi persamaan bidang seperti apa, butuh apa saja untuk mencari persamaan bidang. Kemudian yang diketahui itu adalah titik dan garis ini. Bisa kira-kira mengerjakan? Dicoba dulu ya, sampai jam 11.10. 11 lebih 5 deh. Ya, 11 lebih 5. Jadi 15 menit. Dicoba dulu. Saya tinggal ke belakang sebentar.
Gimana? Ada yang sudah mungkin?
Oke, sudah jam 11.05 ya. Kita coba bahas untuk yang nomor 17. Setelah itu kita lanjutkan ke bab 4.1 ya. Baik, di sini kita punya satu titik ya yang dilalui oleh bidang. Kemudian kita punya garis yang tegak lurus terhadap bidang ya. Jadi garis ini tegak lurus terhadap bidang. Otomatis kita bisa mencari norm dari bidang itu, atau normal ya, sorry, bukan norm. Kalau norm itu panjang. Kita bisa mencari normal dari bidang itu dengan mudah, ya, yaitu dengan mencari V atau vektor yang sejajar dengan garis. Apa V-nya? Silakan mungkin salah satu yang sudah menemukan. Mungkin Rehan? Mungkin 2, 3, min 5, Bu. Oke, bagus. 2, 3, dan min 5 ya. Dan ini akan menjadi normal ya dari bidang itu. Sehingga dari sini kita bisa langsung mencari persamaan bidangnya. Apa persamaan bidangnya dengan normal 2, 3, min 5 dan titik min 2, 1, 7? Pak Rehan lagi. Persamaan bidang yang melalui min 2, 1, 7 dengan normal 2, 3, min 5.
Atau cara kamu bagaimana? Kalau caranya Rehan bagaimana? Bingung Bu kalau disuruh jelasinnya Bu. Ya, X. jelaskan dengan bahasamu sendiri aja deh. X-nya itu nah, X-nya itu sebentar Bu, bentar saya tak nulis ulang aja Bu. Oke. Mungkin yang lain ada yang pakai cara ini. Andini Putri mungkin. Halo, ada Andini Putri? Ada, Bu. Ya, oke. Gimana caramu? Atau kamu pakai cara ini atau tidak? Ya, gimana Andini? Ya, halo Bapak Ibu semuanya. Kenapa jadi nge-lag gini ya? Perasaan minggu lalu baru aja pertemuan. Minggu lalu nggak libur kan ya? Ya, yo ini materi 2 minggu yang lalu ya, pantas mungkin sudah agak lupa ya. Mungkin ada yang masih ingat. Iftitah mungkin, Mbak Iftitah Nurlaili. Jadi kan untuk mencari persamaan bidang itu kita bisa peroleh dari satu titik yang dilalui oleh bidang dan normal dari bidang itu. Gitu kan ya. Oke. Otomatis bidang itu bentuknya seperti ini, Rek. Nah, ini kalian nggak usah ngafalkan rumus ya. Jadi ini normalnya. Jadi ini normalnya, gini ya, ini normalnya. Kemudian ini katakanlah titik P-nya gitu ya. Titik P-nya itu 217 ya. Kalau kita ambil sebarang titik yang ada di bidang, katakanlah P0 isinya X, Y, Z, berarti P0P ya atau PP0 sama aja itu kan tegak lurus dengan normalnya. Ya, berarti kita punya P0P, vektor P0P itu tegak lurus. Berarti kan begini, dot produknya 0. Ya kan? Nah, kalau dot produknya 0 berarti kita cari aja vektor P0P itu apa? Kan X plus 2, Y min 1, Z min 7. Ya, kebalik. Tapi berarti ini bukan P0P atau P0. Boleh dibolak-balik sama saja. P0. Boleh dot produk dengan 2, 3, min 5. Hasilnya harus 0. Udah jadi persamaan bidang. Ya kan? 2 kali X plus 2 ditambah 3 kali Y min 1 dikurangi 5 kali Z min 7 sama dengan 0. Ya, jadi nggak usah ngafalkan rumus, Ray. Jadi pakai penalaran kita aja gitu ya. Jadi nggak usah dihafalkan. Kalau ngafalkan kalian harus nyari filenya presentasi kelompok yang lalu di mana. Wah, sulit sekali ya. Jadi cukup dengan yang seperti ini ya. Jadi kalian logika aja. Berapa ini? 2X plus 4 plus 3Y min 3 min 5Z plus 35 sama dengan
0. Kalau kita sederhanakan, 2X plus 3Y min 5Z plus 36 ya, sama dengan 0 gitu. Jadilah persamaan bidang. Sudah jadi persamaan bidangnya. So easy. Kalau kita tidak menghafalkan rumus. Kalau kita menghafalkan rumus, kita sendiri yang pusing ya. Yang mana yang rumusnya yang mana, terus dipakainya yang mana, B-nya siapa, bingung kalian. Jadi pakai logika aja. Ya, jadi logikanya ini tegak lurus dengan vektor yang ini, maka dot produknya 0. Udah gitu jadi persamaannya gitu. Bisa? Iya, Bu, bisa. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Tidak? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita akan coba lanjutkan ke 4.1. Ya, oke lah. Jadi di bagian 4 ini sebetulnya Bu Arini sudah menyinggung di awal ya. Sudah menyinggung bahwa vektor itu tidak hanya di R2 sama R3. Tapi bisa R ke berapapun sampai N. Sampai N-nya nggak bisa kita tentukan gitu. Nah, dulunya di pertengahan abad ke-17, 17th century, di pertengahan abad ke-17 ini orang hanya membahas bidang dan ruang saja. Artinya vektor itu pembahasannya hanya di dua dimensi sama 3 dimensi. Kemudian sampai abad ke-18 terakhir, akhirnya orang-orang itu mulai menemukan bahwa nggak cukup kalau kita hanya sampai di R2 sama R3, bisa diperluas gitu. Jadi sampai ada R4, sampai kemudian dikembangkan terus sampai ke Rn gitu ya. Dan itu dikembangkan oleh Euclid gitu ya. Euclid itu ada gambarnya nggak di sini ya? Atau kalian bisa searching ya gambarnya Euclid, meskipun tidak ada di sini. Jadi dikembangkan oleh Euclid. Sebetulnya Euclid itu buku yang terkenalnya adalah The Elements ya. The Elements itu buku yang bahas mengenai teorema dasar di geometri. Nanti mungkin kalau kalian geometri semester depan mungkin ya ada geometri transformasi atau geometri Euclid, nanti akan dibahas sedikit mengenai sejarahnya si Pak Euclid ini. Dan kebetulan Euclid ini dari Alexandria, Mesir ya. Jadi Euclid of Alexandria. Nah, kemudian akhirnya ketika dibahaslah sampai n-tuple atau kalau di 2 dimensi kan 2 pasang terurut. Kalau 3 kan berarti triple. Kalau 4 berarti quintuple. Quadruple ya. Kalau 5 quintuple dan seterusnya. Sampai kalau n berarti n-tuple ya. Atau bahasa Indonesianya apa ya? Tuple itu deret atau baris begitu ya. Jadi ada barisan atau ada berurutan bilangan, yang nggak harus berurutan sih, tapi ada barisan bilangan yang terdiri dari sebanyak n begitu ya. Dan itu kalau dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini disebut sebagai n-tuple, dan itu menunjukkan bahwa itu adalah vektor posisi pada Rn gitu ya. Nah, ada beberapa sifat-sifat yang mungkin sebetulnya sama dengan yang di R2 dan R3 ya. Cuman nanti kalau kemarin sifat-sifat itu dibuktikan dengan kita mengambil contohnya untuk R2 sama R3, sekarang nggak bisa lagi kita lakukan karena kita harus sampai Rn contohnya gitu ya, pembuktiannya gitu ya. Ini definisinya, jadi menyatakannya seperti ini gitu ya. Kalau di N2 atau 3 order pair, order triple dan seterusnya. Ini gambarannya. Jadi kadang bisa dinyatakan sebagai titik, kadang bisa dinyatakan sebagai vektor gitu ya. Tergantung pembahasan.
Oke. Nah, ini kesamaan dua vektor di Rn sama. Jadi kalau vektor itu sama, maka komponennya semuanya juga sama. Gitu. Kemudian perkalian skalar, penjumlahan juga sama. Gitu ya. Jadi ada zero vektor juga. Kemudian ada negatif, itu inverse-nya penjumlahan. Dan seterusnya ini hampir sama ya dengan pada R2 atau R3. Kemudian sifat-sifatnya juga sama, penjumlahan komutatif, kemudian asosiatif. Ini ada elemen identitas terhadap operasi penjumlahan, yaitu 0, vektor 0 ya. Kemudian inverse-nya, kemudian ada juga sifat asosiatif terhadap perkalian skalar ya. Jadi sifat asosiatif dan sifat distributif terhadap perkalian skalar. Gitu. Ini satu ya, 1 dikali U. Nah, kalau kemarin kita membuktikannya itu dengan menggunakan ambil contoh misalnya U itu U1, U2, U3, begitu ya. V itu V1, V2, V3, ternyata dibuktikan sama. Nah, sekarang nggak bisa gitu ya. Jadi pembuktiannya sudah berbeda. Jadi kita daripada mengambil contoh itu kita gunakan U1 sampai UN gitu ya. Oke. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan di nama ya. Jadi kalau di R2 sama R3 itu disebut sebagai dot product ya. Tapi di sini disebut sebagai perkalian hasil kali dalam ya, inner product. Hasil kali dalam Euclid gitu. Meskipun sebetulnya tidak ada perbedaan perhitungan ya. Jadi hasil kali dalam Euclid itu mencarinya juga sama seperti ini, cuman yang menjadi perbedaan adalah kalau di R2 atau R3 itu kita pakai apa namanya? Kita gunakan itu cos theta ya. Jadi U.V itu panjang U, panjang V dikali cos theta, tapi di sini tidak digunakan itu ya. Jadi kita gunakan perkalian produk atau sekarang kita namai sebagai hasil kali dalam Euclid ya. U.V itu seperti ini ya. Kalau di N2 atau 3 namanya diganti menjadi dot produk. Gitu ya. Nah, ini contohnya kalau di R4. Oke, saya kira sama. Nah, ini dot produk sifatnya juga sama seperti pada R2 dan R3. Nah, ini ya, jadi pembuktiannya harus dengan menggunakan U1 sampai UN. Gitu ya. Jadi kita bisa membuktikannya sampai UN. Nah, di sini kita sama ya, kita sama punya istilah untuk panjang dan jarak ya. Jadi panjang vektor itu dinyatakan seperti ini, norm dari satu vektor akar U1 sampai UN, kemudian jarak dari titik satu ke titik yang lainnya didefinisikan dengan seperti ini ya. Jadi distance atau jarak U ke V itu akar U1 min V1 kuadrat dan seterusnya. Oke, jadi mungkin masih mirip ya, tapi mungkin kalau jarak antar dua titik, masih sama ya kemarin ya, saya kira masih nggak jauh berbeda. Oke, ini contohnya, saya kira nggak terlalu beda. Nah, ini mungkin yang sedikit cukup penting ya. Jadi ada ketaksamaan Cauchy squares. Di sini saya nggak tahu bacanya seperti apa. Squares ini mungkin pembaca pelafalannya harus berbeda ya, enggak seperti orang Indonesia, apalagi orang Jawa ngomongnya ya. Mungkin ada yang sedikit berbeda. Jadi di sini, di ketaksamaan ini, kalau ada dua vektor di Rn, itu pasti akan memenuhi persamaan yang 3 ini. Jadi nilai mutlak dari hasil kali dalam U dan V, ya hasil kali dalam Euclid U dan V, pasti lebih kecil dari atau sama dengan norm U dikali norm V. Gitu ya. Nah, ini dari mana? Kalau kita perhatikan di sini ya, hasil kali dalam Euclid dari U dan V itu adalah nilai mutlak dari norm U, norm V, cos theta. Ya. Nah, norm U, norm V, cos theta itu pasti lebih kecil daripada norm U dikali norm V. Ya, karena cos theta itu kalau nilai mutlaknya cos theta, nilainya kan tidak mungkin lebih dari 1.
Paham nggak? Cos theta itu kan rentangnya dari nilai mutlaknya cos theta ya. Itu dari 0 sampai 1 kan. Jadi kalau cos theta itu sendiri rentang nilainya dari negatif 1 sampai 1. Nah, di sini nilai mutlaknya cos theta berarti rentangnya dari 0 sampai 1. Berarti nanti di dalamnya ini bentuknya pasti pecahan. Ya kan? Jadi satu bilangan dikalikan pecahan pasti lebih kecil dari bilangan itu sendiri. Ya, gitu. Ya, jadi satu bilangan dikalikan bilangan pecahan atau yang kurang dari 1 pasti lebih kecil daripada bilangan itu sendiri. Gitu, itu penjelasannya ya. Jadi ketaksamaan ini mungkin cukup penting atau artinya dia nanti akan membantu pembuktian di bawahnya. Ya. Nah, ini orangnya dikasih gambar. Nah, nanti di sini untuk ketaksamaan segitiga ini nanti pembuktiannya dengan menggunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz tadi ya. Nah, ini sifat-sifat dari norm vektor di Rn ya. Normnya pasti lebih dari 0 dan seterusnya. Nah, ini mungkin ada ketaksamaan segitiga. Norm dari U plus V pasti lebih kecil dari norm U ditambah norm V. Nah, ini mungkin mudah untuk kita logika ya. Jadi, kalau kita punya segitiga, ya, kita punya segitiga. Jadi, misalnya kita punya segitiga begini. Ini U, ini V, ini ya. Ini kan pasti U plus V, ya. Dengan menggunakan aturan penjumlahan segitiga ya. Jadi ini U, ini V, atau ke sini U-nya ya. V-nya di sini. U-nya ke sini, plus V-nya ke sini. Nah, otomatis U ditambah V pasti lebih panjang daripada sisi miringnya kan. Dalam segitiga itu begitu. Kalau lebih panjang penjumlahannya, jadi U plus V-nya lebih panjang, yang sisi lainnya lebih panjang, nggak jadi segitiga ya. Nanti harus lebih kecil ininya, supaya jadi segitiga. Ya, sehingga muncullah ketaksamaan segitiga ini. Dan ini membuktikannya dengan persamaan Cauchy-Schwarz. Jadi U plus V kuadrat itu sama seperti U plus V dikali dot produk dengan U plus V. Yang ini kita gunakan distributif ya. U plus U, 2U plus V, plus V dot V. Kemudian ini U kuadrat, 2UV, dan seterusnya. Nah, di sini kemudian di sinilah kita pakai ketaksamaan Cauchy-Schwarz tadi yang ini, bagian ini ya. Jadi mutlaknya U dot V itu pasti lebih kecil dari atau sama dengan norm U, norm V. Gitu ya. Sehingga ketemulah hasilnya ini. Gitu. Nah, ini gambaran dari ketaksamaan segitiga ya. Jadi panjangnya U sama panjangnya V itu pasti harus lebih panjang dari panjangnya U tambah V. Supaya jadi segitiga. Nah, nanti kalau di konversi ke jarak juga sama ya. Jadi kalau di konversi ke jarak, ketaksamaan segitiga itu mirip-mirip juga. Jadi kalau ada titik, karena jarak itu berkaitan dengan titik UVW, jaraknya UW sama jaraknya UV dan VW pasti lebih panjang jaraknya UV dan VW gitu. Jadi seperti ini. Nah, kemudian dari perkalian hasil kali dalam vektor Euclid itu, hasil kali dalam Euclid, kita punya sifat yang keenam ini ya. Jadi salah satu sifat dari hasil kali dalam Euclid adalah U dot V itu seperempatnya norm U plus V kuadrat dikurangi seperempatnya norm U min V kuadrat. Ya, kita punya sifat ini. Dari mana ini diperoleh? Kita lihat dari U plus V kuadrat, itu hasilnya adalah ini ya. Kemudian U plus V dot U plus V, kemudian kita jabarkan norm U kuadrat plus 2U dot V plus V kuadrat. Yang ini norm U min V kuadrat, itu norm U min V kuadrat itu adalah U min V dot U min V. Ya, ini kalau kita kalikan norm U kuadrat min 2 dot U dot V plus norm V kuadrat. Dan ini kalau kita mau hasilnya U dot V aja, berarti kan kita harus kurangi ya. Jadi ini habis, yang ini juga habis. Yang ini tinggal apa? 4U dot V, gitu kan.
Ya. Sehingga dari sini kita punya formula. Kalau kita kurangi ya, 4 U dot V itu sama dengan norm U plus V kuadrat dikurangi norm U min V kuadrat. Atau U dot V-nya adalah 1/4 norm U plus V kuadrat min 1/4 norm U min V kuadrat. Gitu ya, sehingga diperoleh formula yang ke-6 tadi. Gitu ya. Jadi ini salah satu sifatnya dari hasil kali dalam. Kemudian sama ini ya. Jadi kalau ortogonal atau tegak lurus, maka dot produknya 0. Tuh, seperti ini. Terus kalau misalnya dia tegak lurus, maka norm U plus V kuadrat sama dengan norm U kuadrat plus norm V kuadrat. Ini mengikuti teorema Pitagoras. Ya. Oke, nah itu tadi sifat-sifat dari vektor pada Rn ya. Jadi mungkin sebagian besar masih mirip dengan vektor-vektor di R2 ataupun R3. Mungkin tadi yang sedikit berbeda hanya istilah untuk dot product ya. Sekarang kita gunakan hasil kali dalam Euclid di sini gitu. Nah, selain itu yang berbeda juga adalah representasinya ya. Jadi representasi dari vektor di Rn itu bisa dinyatakan sebagai matriks. Meskipun sebenarnya di R2 dan R3 juga bisa dinyatakan sebagai matriks, tapi tidak dibahas ya di buku ini. Jadi dibahasnya langsung untuk Rn gitu. Berarti kalau untuk Rn bisa kan berarti untuk R2 dan R3 juga bisa gitu kan. Ya, Rn aja bisa dinyatakan sebagai matriks. Jadi kalau kita punya matriks U, isinya U1, U2 sampai UN, kita bisa tulis matriks vektor U itu seperti ini. Ya, jadi sebagai matriks kolom atau matriks baris. Boleh menuliskan vektor sebagai matriks. Tapi asalkan di depannya dikasih gini ya, U. Jadi kalau misalnya Bu Arini nulisnya gini, nah ini vektor atau matriks? Vektor. Bedanya dengan yang sebelah sini, ini vektor atau matriks? Nah, yang saya tulis pertama, ini vektor atau matriks. Yang kedua, ini vektor atau matriks. Yang pertama itu matriks, vektor. Gimana? Yang pertama matriks, yang kedua vektor. Oke, bagus ya. Jadi yang pertama ini matriks, karena notasinya seperti matriks. Kalau yang ini vektor yang dinyatakan dalam bentuk matriks. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ini ya. Jadi jangan sampai nulisnya itu hanya U, begitu saja tanpa ada embel-embel di atasnya. Gitu. Nah, kemudahan kita dengan menggunakan representasi matriks ini adalah lebih mudah kalau kita mau menjumlahkan, mengoperasikan, dan seterusnya ya. Di sini kalau kita mau jumlahkan, kita tinggal lihat posisi yang bersesuaian. Jadi entry-entry yang letaknya bersesuaian, kita jumlahkan gitu ya. Pengurangan juga begitu. Oke. Dan untuk operasi-operasi yang lain juga bisa dilakukan seperti itu gitu ya. Jadi hasilnya pasti akan sama seperti ketika menuliskan dengan vektor ya. Menuliskan dengan bentuk vektor dan menuliskan dengan bentuk matriks hasilnya sama aja, hanya berbeda pada penulisannya aja. Oke. Nah, dengan menggunakan representasi vektor gitu ya, kita bisa dengan mudah mencari dot produknya ya, mencari dot produk. Kalau sebelumnya dot product itu kita kalikan ya, jadi U1 kali V1, U2 kali V2 begitu, kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks bahwa U dot V itu adalah, kalau dalam bentuk matriks kolom seperti ini ya, itu U dot V itu kita bisa tuliskan sebagai V transpose dikalikan secara matriks ya dengan U. Jadi V-nya ini ditranspos dulu, kemudian dikalikan dengan U. Ya, supaya bisa dikalikan. Kalau seperti ini kan nggak bisa dikalikan secara matriks, ya kan? Ya. Jadi
ini belum bisa dikalikan secara matriks. UV-nya belum diketahui. Kenapa kok nggak bisa dikalikan secara matriks U dan V? Ada yang tahu nggak kenapa kok U dan V nggak bisa dikalikan secara matriks? Karena dalam matriks itu perkalian itu adalah kolom dikali baris. Terus kemudian untuk U dan V ini kolom dan barisnya bagaimana? Itu Kalau harusnya di itu ada barisnya, Bu. Ya, satu-satu ya. Satu-satu ya. Gimana Mas Ulum habis itu Mbak Rehan ya. Dilanjutkan dulu. U dan V-nya itu harusnya kok perkalian itu jumlah kolom sama baris itu harus sama. Kalau Oke, ini kan banyaknya kolom ya. ya. Oke, terus sementara U dan V ini itu nggak bisa dikalikan soalnya baris dan kolomnya itu berbeda. oke, good. Kalau Rehan bagaimana jawabannya? Iya, kurang lebih sama, Bu. Kan kalau untuk perkalian matriks itu harus perkalian baris sama kolom harus sama. Sedangkan kalau yang di U, kalau cuman matriks U dan V itu kan nggak ada barisnya, jadi nggak bisa dikalikan. Jadi salah satunya itu harus ditransport dulu biar bisa jadi baris. Oke, bukan tidak ada barisnya, tapi barisnya ini ada barisnya, tapi ini matriks kolom. Jadi barisnya ada n, kolomnya hanya ada satu gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini representasi vektor U ini adalah n kali 1 ya. Ini juga n kali 1 ordonya. Ya, sementara matriks itu supaya bisa dikalikan harus M kali N terus A kali B dan N-nya harus sama dengan A. Ini syarat suatu matriks bisa dikalikan ya. Jadi kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua harus sama. Sementara ini enggak sama. Jadi kalau ditranspos, V-nya ditranspos ya. Kalau V-nya ditranspos maka jadilah ordonya apa? 1 kali N. Yang ini N kali 1. Sudah sama kan ya? Kolom dan barisnya. Jadi bisa dikalikan. Jadi ini nanti, kalau yang saya transpos N-nya, yang saya transpos U-nya, jadinya apa? Sama nggak? Boleh nggak yang saya transpos U-nya? Boleh, Bu. Boleh, hasilnya sama juga, U dan V juga. Nggak sama. Kenapa kok U dan V juga hasilnya? Yang saya transpos yang U-nya nih. Jadi nanti U transpos dikali V. Apakah hasilnya juga akan sama U dot V juga? Ya bersama, Bu. Soalnya perkalian itu meskipun A dikali B dengan B kali A itu hasilnya itu sama. Oke, itu namanya sifat apa? Sifat perkalian. Lah iya, sifatnya apa? Sifat apa? Ada yang tahu nggak? Sifat apa namanya? Komutatif ya. Jadi komutatif ya, komutatif. Jadi mau dibolak-balik sama aja. Tapi nggak semua operasi bersifat komutatif ya. Operasi pengurangan bersifat komutatif nggak? Enggak, Bu. Nah, operasi pengurangan tidak bersifat komutatif. Oke, nanti kalian akan belajar di struktur aljabar ya tentang itu. Lanjutannya ini. Kalau ini lulus, kalian bisa ambil struktur aljabar. Kalau ini tidak lulus, kalian tidak bisa ambil struktur aljabar. Ya. Kalau kalian lulus struktur aljabar, kalian bisa ambil analisis real ya. Kalau tidak lulus, tidak bisa ambil analisis real. Jadi ada prasyaratnya. Tuh. Harus lulus ya mata kuliah ini. Wajib ain lulusnya ya. Karena lulus tidak bisa nebeng. Nah, sekarang berarti sama karena dijamin oleh sifat komutatif tadi. Kalau U-nya yang saya transpos nanti jadinya di sini U1, U2 sampai UN gitu ya, yang di sini tetap V1 sampai Vn. Tuh ya, sehingga nanti hasilnya tetap sama U dot V. Jadi ini mungkin perlu tambahan U transpos V gitu. Nah, ingat di sini perhatikan.
ini nggak ada titiknya, yang bagian ini. Yang ini ada titiknya. Ya, ingat lagi bahwa kalau tidak ada titiknya berarti perkalian biasa. Kalau ini matriks, ya matriks dikalikan biasa. Kalau ada titiknya, berarti ini perkalian dot produk. Atau kalau di sini disebut sebagai hasil kali dalam Euclid. Gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya kalau misalnya mau cari U dot V, kita transpose V-nya atau U-nya, terserah gitu ya. Boleh, terus kemudian kita kalikan dengan ini, U-nya ya. Nah, sekarang kita akan lihat nanti ujung-ujungnya SPL itu bisa dinyatakan dalam bentuk dot produknya matriks. Nah, tapi perlu pengantar di sini. Jadi kalau saya punya suatu matriks A, ya matriks A itu N kali N, berarti kan bisa dikalikan sama U ya, karena U itu N kali 1 ordonya. Ya, jadi matriks A itu ordonya N kali N, matriks vektor U yang dinyatakan dalam bentuk matriks itu ordonya N kali 1 tadi ya. Jadi bisa dikalikan. Jadi kalau kita mau cari AU dot V, itu berarti berdasarkan yang formula 7 tadi ya, U dot V berarti yang V-nya ditranspos, dikalikan secara vektor dengan AU. Ya. Atau kalau kita mau pakai sifat asosiatifnya matriks, kan boleh. Ini kan sudah perkalian matriks. Kita pakai sifat asosiatifnya matriks, ini kita kumpulkan yang depan, kita kerjakan yang depan dulu. Jadi pakai asosiatif. Nah, habis itu kalau kita transposkan lagi yang di dalam kurung ini, yang di dalam harus dibalik. Ya, jadi A, B transpos itu sama dengan B transpos A transpos. Ya kan? Ya, jadi ini kita balik, jadi A transpos, V transpos atau V itu sendiri transpos gitu ya, dikalikan dengan U. Nah, ini kalau kita pakai lagi formula 7 ya, jadi ini U dot V sama dengan V transpos dikali U. Ini berarti V transpos dikali U, berarti kita bisa nyatakan ini sebagai U dot A transpos V. Gitu ya. Sementara kalau yang dikalikan dengan matriks A itu adalah V-nya, hasilnya adalah A transpos U dot V. Gitu ya. Sehingga di sini kita punya dua formula ya. Formula yang pertama, kalau matriks A-nya, matriks U-nya yang dikalikan dengan vektor U yang dikalikan dengan matriks A, hasilnya nanti bisa kita ubah jadi U dot A transpos V. Atau kalau V-nya yang dicari dikali dengan A, hasilnya adalah A transpos U dikalikan secara hasil kali dalam Euclid ya, dengan V. Jadi kita punya dua formula ini berdasarkan nomor yang atas. Ya, gitu. Jadi kita punya dua formula ini. Nah, ini mungkin contohnya ya, kalau saya punya matriks A 3 kali 3, U-nya 3 kali 1, V-nya 3 kali 1, maka di sini kalau mau cari AU dot V sama dengan U dot A transpos V. Ya, nanti kalian bisa coba sendiri. Intinya persamaan ini berlaku gitu ya. Terus yang kedua juga berlaku, meskipun leave it for the reader, artinya ditinggalkan untuk latihan bagi pembacanya. Oke ya. Nah, sekarang dari yang sebelumnya tadi, kita akan lihat bahwa perkalian matriks berarti bisa dinyatakan dalam bentuk dot product. Ya. Jadi dot product itu menghasilkan another way of thinking tentang matrix multiplication atau perkalian matriks. Jadi kita bisa melihat sudut pandang perkalian matriks dengan menggunakan dot product. Oke, jadi kalian harus panggil lagi informasi kalian di sebelum UTS ya tentang perkalian matriks ya. Tentang perkalian matriks. Tapi saya yakin kalian masih ingat. Jadi misal saya punya dua matriks ya. Matriks A ordonya M kali R dan matriks B ordonya R kali N.
otomatis matriks A dan B bisa dikalikan ya karena sama-sama R garis dan kolomnya. Kemudian entry ke IJ dari matriks AB itu tentu adalah ini ya. AI1B B1J ditambah AI2B2C ditambah dan seterusnya sampai AIR BRC ya. Jadi kalau kita mau kalikan, jadi matriks AIJ itu kan M kali R ya, berarti A11 A21 sampai AM1 gini ya. Yang ke sini nanti A12 sampai A1R gitu ya. Dan seterusnya sampai di sini yang terakhir AMR. Gini kan? Ini matriks A. Nah, matriks B-nya adalah RN, berarti A11 bawahnya di sini sampai A21 sampai AR1 begitu ya. Yang ke sini A12 sampai A1N gitu ya, sampai yang terakhir nanti di sini ARN gitu ya. Nah, kalau mau mencari perkalian hasil kali dari matriks AB, entry ke IJ ya berarti baris ke I dari matriks A dan kolom ke J dari matriks B dikalikan dan dijumlahkan kan gitu ya, untuk mencari perkalian matriks. Mungkin kalau 2 kali 2 lebih mudah kali ya. Ini masalahnya MKTR dan perkalian. Gitu ya, jadi nggak masalah. Yang mana, jadi which is itu yang mana sebetulnya ya. Yang mana dot product dari baris ke I. Baris ke I dari vektor A ya, itu adalah A1I, AI1, AI2. Jadi ini baris ke I dari vektor A ya. Oke. Dan kolom ke J dari vektor B itu adalah ini. Oke. Maka di sini misalnya kita anggap baris dari vektor A itu adalah R1, R2 sampai Rm, dan kolom dari B itu adalah C1, C2 sampai Cn, ya, maka perkalian matriks AB itu bisa dinyatakan seperti ini. Jadi perkalian matriks AB itu adalah baris ke-1 dikali kolom ke-1, ya. Yang ini kalau misalnya baris ke-1 itu berarti isinya adalah A11, A12, A1R gitu kan. Terus kolom ke-1 berarti B12, B11, B21 sampai BR1. Ya kan? Jadi ini hasil perkaliannya. Jadi matriks AB atau perkalian antara AB itu bisa dinyatakan dalam dot product setiap entry-nya. Bisa dipahami nggak? Oke. Rehan sih ngaku kan, yang lain saya nggak tahu. Gini, gambaran lebih sederhananya adalah misalnya saya ambil contoh yang sederhana ya untuk matriks 3x3 katakanlah begitu. Jadi A11, A12, A13, kemudian A21, A31, A22, ini A32, A33 begitu ya. Kemudian yang ini B11, B12, B13, B21, B22, B23, kemudian 23, ini B31, B33 gini ya. Jadi katakanlah ini matriks A, ini matriks B, kemudian kita mau mencari hasil kali matriks AB. Ya, hasil kali matriks AB. Berarti kan baris ke A dikali kolom ke B. Jadi kan A11 dikali B11 ditambah A12 dikali B21 dan seterusnya begitu kan ya. Jadi kita anggap ini sebagai ini, kemudian yang ini sebagai yang ini. Ya, sehingga nanti mengikuti kalau baris pertama berarti AI1, kalau baris kedua berarti I-nya 2, baris ketiga berarti I-nya 3.
Kalau yang ini kolom. Kalau kolom pertama berarti J-nya 1 dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga nanti untuk entry matriks AB, entry baris pertama, kolom pertama, itu perkalian antara ya baris ke-1 dari matriks A dengan baris ke kolom ke-1 dari matriks B. Tapi perkaliannya bukan perkalian yang biasa. Perkaliannya kan perkalian dot product. Ya kan? Jadi kalau kita perhatikan, ini nanti isinya adalah A11, B11 ditambah A12, B21 ditambah A13, B31. Ini kan dot product. Jadi boleh saya tulis sebagai A. Atau kalau disingkat sebagai R ya. Jadi R itu row, C itu kolom. Jadi R ke-1 di dot product dengan J ke-1. Gitu ya. Sehingga lebih mudah untuk mencari, misalnya kalau matriksnya itu 100 kali 20 dan 20 kali 500 misalnya begitu. Kita mau cari hasil kalinya, hasil kali matriks itu pada entry ke 21 misalnya. Bisa kan dengan mudah? Ya. Berarti R21 pada entry ke misalnya pada kolom kedua baris ke-30 misalnya. Berarti R2.C30 gitu kan. Ya, lebih mudah ya mencarinya. Ya, seperti itu ya. Jadi kegunaannya adalah mempermudah pencarian gitu ya. Nanti mungkin kalau kalian belajar riset operasi, saya nggak tahu masih ada mata kuliah itu atau tidak. Tapi kalau mungkin kalian nanti akan belajar riset operasi, itu ada aplikasinya ya. Jadi untuk mencari matriks yang di kolom kesekian, baris kesekian itu nanti ada aplikasinya. Ya, mungkin kalau tidak di UIN ya mungkin kalau kalian studi lanjut, mungkin ada materi kuliah tentang itu, kalian dapatkan itu. Gitu ya. Oke, jadi kegunaannya seperti itu. Sehingga sekarang kita punya perkalian matriks yang direpresentasikan dalam bentuk dot product. Oke ya. Ya. Nah, sehingga kalau kita punya SPL ya, kita punya SPL, kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks kan ya. Ya, kita punya SPL, kita bisa nyatakan dalam bentuk matriks. Contohnya, misalnya saya punya 2X plus 3Y plus 5Z sama dengan 7, dan Y plus Z sama dengan 2, terus X plus Y sama dengan 10 misalnya. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk matriks. Yang pertama kan matriks koefisien 2, 3, 5, 0, 1, 1, 1, 1, 0, dikalikan dengan X, Y, Z. Nah, perkalian ini bisa dinyatakan dalam bentuk dot product yang seperti ini. Oke, cukup panjang ya. Jadi perkalian dulu yang kita pelajari, SPL dinyatakan dalam bentuk matriks, sehingga matriksnya itu bisa diselesaikan. Sekarang matriksnya kita nyatakan dalam bentuk dot produknya vektor. Ya, jadi seperti ini bentuknya. Oke. Oke ya, nah mungkin ke contoh ya, contoh. Jadi kalau sistem persamaannya seperti ini bentuk matriksnya adalah 3 min 4 1 2 min 7 min 4 1 5 min 8 ya, dikalikan dengan X1 X2 X3 sama dengan 1 5 0. Nah, yang depan ini yang kita nyatakan dalam bentuk perkalian dot product ya. Seperti apa perkalian dot productnya ya? Kita lihat row-nya. Ya, row-nya atau barisnya. Berarti kita lihat masing-masing row-nya di sini R1.x, R2.x, dan R3.x. Berarti row yang pertama adalah 3 min 4 1.x ya. Matriks X-nya itu adalah ya ini. X1, X2, X3 itu ya, dan seterusnya sampai R2-nya ini, R3-nya ini. Oke ya, jadi kita mencari solusinya dengan menggunakan dot product nanti gitu.
Nanti mungkin nanti di bagian berikutnya ya, tidak di sini. Oke, supaya tidak mengantuk karena Miftahul Ulum sudah menguap-nguap ya. Jadi kita latihan soal saja ya, daripada ketiduran di tengah jalan. Oke. Mungkin saya akan pilihkan beberapa soal ya untuk dikerjakan. Kita sampai jam berapa, Mbak Salsa, Mbak Rehan? 12.30, Bu. 12.30. Waduh, sudah 30 menit lagi. Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu, saya pilih 2 soal ya. Jadi 1 soal nanti kita bahas langsung. Soal selanjutnya kalian kerjakan dan dikumpulkan langsung ya sebelum 12. Kalian kuliah lagi nggak habis ini? Tidak, Bu. Nggak ada. Oke, berarti nggak masalah ya kalau saya perpanjang pengumpulan tugasnya. Ya, jadi pengumpulan tugasnya bisa saya perpanjang. Oke. Bentar, saya cek dulu di sini. Mungkin ada pertanyaan dulu dari yang saya jelaskan tadi. Tidak ada ya? Oke, mungkin yang cukup ini aja nomor 18 ya. 18 sama 19 ya. Oke. Nah, yang nomor 18 ini kita akan memverifikasi atau menunjukkan bahwa formula 8 dan 9 itu memenuhi untuk matriks-matriks berikut ini ya. Jadi mungkin yang nomor A saya mau buktikan yang 9, karena tadi yang 9 belum. Terus yang ini buktikan yang 8, gitu aja ya. Oke, kita akan coba yang A, nanti yang B left for exercise. Ya, nanti yang nomor 19, apalah ya, nanti kita lihat. Bisa paste di sini. Ya, udah deh, nggak apa-apa. Jadi saya lihat aja dari sini. Akan dibuktikan vektor-vektor matriks akan dibuktikan formula 9 memenuhi matriks dan vektor berikut ini ya. Berikut. A-nya adalah 2 min 1, 3, 4. Terus kemudian U-nya adalah 3, 1. V-nya adalah min 2, 6. Nah, ini harus dikasih ginian ya. Jadi A-nya itu matriks, U-nya vektor, V-nya juga vektor. Nah, formula yang ke-9 tadi adalah U.AV itu sama dengan A transpos V.U. Transpos U.V kebalik ya.
A transpose U dot V. Ya. Nah, sekarang kita lihat buktinya, berarti boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya. Kalau saya dari kiri ke kanan aja. U dot AV itu berarti gini kan ya, jadi 31 dot AV. Jadi 2 min 1, 3, 4 dikalikan dengan 2 min 2, 6. Gini ya. Nah, terserah mau menggunakan cara apa saja, tapi yang jelas kita bisa pakai perkalian biasa ya, dari matriks. Dari matriks ini kita bisa kalikan. Ini hasilnya min 4, min 6, min 10 ya. Terus ini min 6 plus 24. Berapa, Rek? 18 ya. Ya kan? Nggih, Bu. Nggih, Bu. Nah, kemudian yang ini kita kalikan secara dot product. Berarti ini kali ini tambah ini kali ini ya. Jadi min 30 ditambah 18. Berapa? 12 ya. Min 12. 12. Negatif 12. Nah, oke, karena ini hasilnya bilangan, berarti bisa kita ambil begini ya. Jadi ini hasilnya apa, yang sebelah ruas kiri hasilnya apa, begitu. Ini A transpose, berarti 2 min 1, 3, 4. Gini ya. Dikalikan dengan U, 31, terus dot product dengan V. Ya. Min 26. Oke, kita kalikan yang depan, hasilnya adalah 9 sama 1. Ya. Dot product dengan min 2, 6. Berarti min 18 plus 6. Min 12. Ternyata sama ya. Jadi terbukti sama. Oke, nah sekarang sisanya kalian sendiri ya. Oke, sisanya kalian sendiri. Yang 18B. Kemudian sekaligus nomor 19. Oke ya, sambil mengingat-ingat yang sebelum UTS itu. 18B dan 19 selesaikan SPL yang bentuknya dot product seperti ini. Dan dikumpulkan jam berapa? Sebelum maghrib, Bu. Oke, sebelum matahari terbenam ya. Jadi kalau matahari tidak terbenam hari ini, kalian ya jangan sampailah. Semoga matahari tetap terbenam hari ini ya. Jadi kumpulkan sebelum matahari terbenam. Wilayah Malang ya. Jadi kalau ya di Rahman itu mataharinya terbenamnya masih nanti, tetap sesuai wilayah Malang ya. Jadi 18B sama 19 ya. Silakan dicoba, dikerjakan. Bila ada pertanyaan boleh langsung bertanya ke saya melalui Japri atau ke WA grup boleh. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya akhiri? Tidak ada ya? Oke, baik. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan. Semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat meskipun kuliahnya masih online dan belum ada kejelasan apakah semester depan online atau offline. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.